Tugas evaluasi tengah semester. Gita Andriani, Mima Hamdianti, Sri Rahayu Rubianti. Kelas C, mata kuliah anggaran perusahaan. Ada 5 materi yang akan kami bahas. Pertama, konsep dasar anggaran perusahaan. Kedua, peramalan penjualan. Ketiga, anggaran penjualan. Keempat, anggaran produksi. Kelima, anggaran bahan baku. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep dasar anggaran perusahaan. Pembahasan pertama mengenai pertama, konsep dasar anggaran dan penganggaran. Kedua, perbedaan anggaran dan prediksi akan disampaikan oleh Mima Hamdianti. Konsep dasar penganggaran perusahaan. Pada prinsipnya, penganggaran di perusahaan diperuntukkan guna mempermudah perusahaan dalam merencanakan, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pengendalian terhadap aktivitas operasional. Yang pertama yaitu definisi anggaran dan penganggaran. Anggaran atau budget adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Penganggaran budgeting adalah proses penyusunan anggaran. Yang pertama, proses pengikhtisarkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kegiatan mengalokasi sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan anggaran dan prediksi. Dilihat dari asumsi dasar, anggaran yaitu langkah-langkah positif untuk kegiatan nyata, sedangkan prediksi perkiraan apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu dilihat dari pelaksanaan. Anggaran yaitu untuk direalisasikan, sedangkan prediksi tidak ada indikasi untuk direalisasikan. Yang ketiga yaitu dilihat dari fungsi. Anggaran yaitu alat perencanaan dan pengendalian, sedangkan prediksi yaitu alat perencanaan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dan tujuan anggaran yang akan disampaikan oleh Sri Rahayu. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Yang pertama fungsi perencanaan, merupakan rencana yang memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit satuan moneter. Yang kedua fungsi pelaksanaan, yaitu untuk menyelaraskan atau mengkoordinasi setiap bagian kegiatan dalam suatu organisasi. Yang ketiga fungsi pengawasan, yaitu untuk mengevaluasi atau menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran, yang kedua melakukan tindakan perbaikan apabila perlu jika ada penyimpangan yang merugikan. Kemudian tujuan anggaran. Yang pertama, karena dinyatakan dalam satuan unit dan uang, maka anggaran dapat digunakan untuk menyatakan sasaran perusahaan secara jelas dan nyata, sehingga memudahkan dalam menentukan arah kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai standar kerja dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, sebagai pedoman formal dalam mengalokasikan sumber daya keuangan ataupun non-keuangan. Selain itu, juga melalui anggaran diharapkan penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Pembahasan ketiga yaitu mengenai syarat-syarat penyusunan anggaran dan prosedur penyusunan anggaran yang akan disampaikan oleh Gita Andriani. Syarat-syarat penyusunan anggaran. Yang pertama ada realistis, sangat mungkin untuk dicapai. Yang kedua ada luwes, tidak kaku sehingga dapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir ada kontinu, yaitu anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama ada top down, yaitu prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak ada konsultasi dengan manajemen. Yang kedua bottom up, yaitu prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran akan disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan anggaran tersebut kemudian diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Materi yang kedua yaitu peramalan penjualan. Peramalan penjualan. Sebelum membuat anggaran penjualan, tim penyusun anggaran harus melakukan peramalan penjualan. Dalam melakukan peramalan penjualan akan menggunakan data historis penjualan perusahaan untuk kemudian dianalisis menggunakan beberapa metode peramalan sehingga nantinya diperoleh perkiraan penjualan. Definisi peramalan penjualan atau sales forecasting merupakan suatu teknik proyeksi atau perkiraan tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi. Metode peramalan penjualan.
Yang pertama ada judgmental method atau non-statistical method. Metode yang memproyeksi penjualan yang berdasar pada pendapat salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua ada statistical method. Yang pertama, analisis tren yang terdiri dari metode tren bebas, metode tren setengah rata-rata, metode tren momen, dan metode kuadrat terkecil atau least square method. Yang kedua ada analisis kolerasi. Yang terakhir ada metode spesifik purpose method. Terdiri dari 3 metode yaitu analisis industri, yang kedua analisis lini produk, dan yang terakhir ada analisis pengguna akhir. Metode kuadrat terkecil atau least square method rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Praktek menggunakan Minitab. Baik, di sini kita mempunyai data penjualan PT Home Pimpah periode Januari 2019 sampai Desember 2021. Kita copy data penjualannya. Lalu kita buka Minitabnya. Lalu kita paste. Kita klik start. Lalu time series. Kita pilih trend analis, lalu klik 2, kemudian kita isi 12, bawahnya 36, lalu oke. Lalu muncul metode trend analisis linear. Kita ambil mapenya 1,5. Lalu kita copy hasilnya. Kita copy. Lalu kita paste. Lalu kita tulis mapenya 1,5. Menggunakan metode analisis kuadratik. Buka Minitabnya. Lalu kita klik start. Lalu time series. Lalu trend analis. Di sini kita pilih model tipenya kuadratik. Lalu oke. Muncul diagram trend analis kuadratik. Di sini mapenya 9. Lalu kita copy hasilnya. Kita copy kembali. Lalu kita paste di sini. Lalu kita tulis mapenya 9. Trend analisis exponential growth. Yang pertama kita klik start, kemudian time series, kemudian klik trend analysis, kemudian klik C1 penjualan, lalu select, klik exponential growth, centang jadwal forecast, isi dan number of forecast dengan angka 12,
kemudian starting from origin dengan angka 36, kemudian klik OK, dan muncullah trend analysis growth curve model. MAP-nya yaitu 1,3, kemudian kita copy forecast hasil dari trend analysis growth, kemudian kita buka Excel, kemudian kita paste, kemudian kita copy kembali, lalu kita simpan di peramalan penjualan, dan kita isi mapnya yaitu 1,3, dan jadilah model trend analysis exponential growth. Trend analysis double exponential smoothing. Pertama-tama kita klik start, kemudian time series, kemudian kita cari double exponential smoothing, klik C1 penjualan, kemudian kita select, pilih optimal A5, kemudian centang generate forecast, isi number of forecast dengan 12, kemudian starting from origin dengan 36, kemudian klik OK, dan muncullah double exponential smoothing, dan MAP-nya yaitu 5. Kemudian kita copy forecast, kemudian kita buka Excel, kemudian kita paste, kemudian kita copy kembali, kemudian kita paste, dan isi mapenya dengan 5. Materi yang ketiga yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana yang terperinci mengenai tingkat penjualan produk pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data-data sebelumnya atau data masa lalu, khususnya data penjualan. Tujuan utama penyusunan anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian pendapatan masa mendatang. Yang kedua, menentukan kebijakan manajemen masa mendatang. Yang ketiga, memberikan informasi perencanaan lain perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan. Yang kelima, dasar penugasan karyawan yang bertanggung jawab atas anggaran penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada faktor internal yang terdiri dari penjualan tahun-tahun lalu. Yang kedua yaitu kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannya. Yang keempat yaitu tenaga kerja yang dimiliki. Yang kelima yaitu modal yang tersedia. Sedangkan pada faktor eksternal, yang pertama yaitu ada keadaan persaingan di pasar, yang kedua yaitu posisi perusahaan dalam persaingan, yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk, yang keempat yaitu tingkat penghasilan masyarakat, yang kelima yaitu kebijaksanaan pemerintah. Contoh praktek anggaran penjualan. Setelah dianalisis dan dibandingkan, metode yang memiliki MAP paling kecil yaitu metode exponential growth. Maka kita copy forecast dari
metode exponential growth, lalu pindahkan ke tabel rencana penjualan untuk menghitung anggaran penjualan. Lalu kita paste. Kemudian untuk mengetahui nominal penjualan per bulannya, nanti kita bisa mengalihkan antara harga per botol dengan rencana penjualan, sehingga nantinya akan memperoleh nominal penjualan per bulannya. Materi yang keempat yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan datang, yang mencakup rencana mengenai jenis, kualitas, jumlah, kuantitas, dan kapan waktu produksi dilakukan. Manfaat anggaran produksi. Manfaat utama penyusunan anggaran produksi adalah: 1. Secara umum berguna sebagai pedoman, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. Yang kedua, secara khusus, anggaran produksi berguna untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar atau kecil. Dan yang terakhir, mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan secara efisien. 6 faktor yang mempengaruhi anggaran produksi yaitu: yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan; yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik; yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kuantitas dan kualitas; yang keempat, stabilitas bahan baku; yang kelima, modal kerja yang dimiliki; yang keenam, fasilitas gudang. Contoh praktek anggaran produksi. Pertama-tama, kita copy anggaran penjualan. Kemudian kita paste pada tabel anggaran produksi. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum kita blok dari B12 sampai dengan B23, lalu kita enter dan hasilnya Rp17.032.726. Kemudian kita copy total anggaran, kemudian kita paste pada B26, kemudian kita isi persediaan akhir tahun dengan angka 20.000. Kemudian kita jumlahkan sama dengan B26 tambah B27 sama dengan Rp17.052.726. Kemudian persediaan awal tahun kita isi dengan 15.000. Kemudian kita kurangkan B28 dikurang B29 sama dengan Rp17.037.726. Kemudian anggaran produksi dibagi 12 bulan sehingga muncul rencana produksi konstan per bulan dengan rumus sama dengan B30 dibagi 12 sama dengan Rp1.419.810,50. Tabel selanjutnya, pada bulan Januari anggaran produksi diisi dengan Rp1.419.816.
Kemudian pada bulan Februari yaitu 1.419.810. Kemudian pada bulan Maret, April sampai Desember sama dengan bulan Februari. Selanjutnya, kopi anggaran penjualan. Kita paste di bulan Januari menggunakan paste transpose. Persediaan awal kita tulis 15.000. Kemudian pada bulan Desember 20.000. Kemudian kita isi jumlah yang tersedia sama dengan anggaran produksi ditambah persediaan awal. Dan ini hasilnya. Kemudian kita hitung persediaan akhir sama dengan jumlah yang tersedia dikurang anggaran penjualan. Dan ini hasilnya. Kemudian pada bulan Februari sama dengan B36, lalu enter. Kemudian kita copy data yang di atas, kemudian paste di total. Kemudian kita tarik dari bulan Februari sampai bulan Desember. Lalu kita tarik juga pada bulan Januari sampai bulan Desember. Dan pada bulan Januari persediaan akhir kita tarik juga. Dan inilah hasilnya. Materi yang kelima yaitu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Yang terakhir, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Urutan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, susun anggaran kebutuhan bahan baku dengan merinci jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, susun anggaran pembelian bahan baku dengan merinci jumlah bahan mentah atas kegiatan produksi. Yang ketiga, susun anggaran biaya bahan baku dengan merinci biaya bahan mentah atas kegiatan. Contoh praktek anggaran bahan Di sini baku. kita sudah mengetahui anggaran produksi pada bulan Januari yaitu 1.419.816 botol, dan pada bulan Februari yaitu 1.419.810 botol. Ini sama sampai pada bulan Desember, kita copy aja, lalu kita paste sampai bulan Desember. Setelah itu kita jumlahkan
dari awal bulan Januari hingga Desember. Kita jumlahkan. Lalu kita enter. Kemudian kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan baku mulai dari teh, gula, hingga air. Kita mulai dari departemen penggilingan untuk teh. Yang pertama kita tekan sama dengan, lalu B31, lalu kali B23, lalu kali B16. Kita tambahkan dolar. Yang kedua dolar, B dolar. Langsung saja ke departemen pencampuran untuk teh. Lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan B31 dikali lalu kali, jangan lupa sisipkan dolar. Untuk departemen penyulingan juga sama. Lakukan hal yang sama hingga bahan baku air ya. Sama dengan B31 dikali lalu kita ke B17, lalu sisipkan dolar D dolar. Lalu yang terakhir bahan baku air dikali kita sisipkan dolar. Lalu enter. Kemudian departemen penyulingan pencampuran terlebih dahulu dikali
lalu dikali kita sisipkan dolarnya. Yang terakhir, Departemen Penyulingan. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, kita klik sama dengan sum kurung buka, lalu kita copy, lalu enter. Lalu kita tinggal tarik, hasilnya muncul. Selanjutnya kita copy yang bulan Januari hingga bulan Desember. Kita copy hingga bulan Desember. Lalu selanjutnya kita jumlahkan sama dengan sum kurung buka. Kita jumlahkan dari bulan Desember hingga bulan Januari. Tambah tambah kita tambahkan hingga bulan Januari. Lalu kita tutup, enter. Lalu jumlahnya kita tinggal tarik ke samping. Selanjutnya kita isi harga bahan baku per kilogram. Yang pertama yaitu 1.200. Kemudian kita tarik ke bawah dan kita ketik total 1.200. Kemudian teh per kilogram yaitu jumlah dari teh, yaitu kita copy, kemudian kita paste values. Kemudian pada bulan Februari kita copy, kemudian kita pindahkan dan paste values. Selanjutnya kita tarik ke bawah, kemudian kita totalkan, yaitu sama dengan sum
Selanjutnya pembelian. Rumusnya yaitu sama dengan H31 dikali I31. Hasilnya yaitu segini. Kemudian pada bulan Februari sama dengan H32 dikali I32. Hasilnya itu segini. Kemudian kita copy ke bawah, lalu kita jumlahkan. Dan inilah hasilnya. Kemudian tabel selanjutnya, harga bahan baku yaitu 1.300. Kemudian kita copy ke bawah sampai bulan Desember. Kemudian total diisi dengan 1.300. Kemudian gula per kilogram kita isi dengan total gula pada bulan Januari. Kita copy, kemudian kita paste, terus kemudian pada bulan Januari kita copy, kemudian paste, terus kemudian tarik ke bawah, kita jumlahkan, zoom, ini hasilnya. Kemudian pembelian, rumusnya itu sama dengan H47 dikali I47 sama dengan ini hasilnya. Kemudian pada bulan Februari sama dengan H48 dikali I48 sama dengan ini hasilnya. Kemudian kita copy ke bawah, kemudian kita jumlahkan sama dengan zoom, Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.